mau belajar tentang passion, kami mau tahu tentang kenapa Tuhan taruh, kecintaan kami terhadap sesuatu, terhadap satu bidang tertentu. Apa maksud Tuhan di sana dan apa maunya Tuhan? Kami mau tahu itu dan terlebih bagaimana korelasi ini juga kepada pekerjaan. Apakah salah, apakah benar, saat kami mengejar passion dan kapan kami harus switch kalaupun memang yang kami kerjakan sekarang itu belum sesuai dengan passion. Karena selama ini, banyak teori-teori di dunia kerja yang baik pro dan kontra dengan passion. Dikatakan, ada yang kontra kan bilang begini, passion itu nggak datengin duit gitu. Jadi, jangan stop jadi anak kecil lah, jangan ngejar passionmu, tapi terus ujung-ujungnya udahlah go back to reality katanya gitu ya. Passion itu fungsinya sebenarnya bagi kita nih, khususnya orang-orang yang bekerja, itu adalah sarana chargingnya kita. Sarana yang memberikan kita energi. Jadi nih fokusnya adalah kepada energi. Kita jadi punya sesuatu yang ekstra. Sehingga, nah ini kejadiannya, nih tanda-tandanya kalau kita lagi menjalankan passion, lagi kerjain sesuatu yang berkorelasi dengan passion. Tandanya adalah saat, kan gini, kalau kita kerja harusnya kita capek. Tapi kenapa sesudahnya kok malah kita tuh kayak baterainya penuh gitu? Pernah nggak ngalamin itu? Ya kan? Atau menariknya lagi gini, kadang saking asiknya kita sampai lupa makan. Tapi nggak apa-apa. itu seru. Contoh saya lah. Saya sebenarnya istri saya paling tahu tuh. Istri saya tahu banget kalau udah jam 12 gitu ya. Itu saya harus makan. Kalau enggak, wah itu udah perut nagih, udah pokoknya udah ada ininya deh gitu ya, harus gitu. Sebisa mungkin. Tapi begitu momen-momen saya lagi ngerjain passion, tiba-tiba bisa selesai 1:30 belum makan dan saya nggak merasa apa-apa, saya nggak ngedumel, saya nggak apa dan enjoy aja. Nah kadang lupa istirahat, istilah kurang tidur, kurang apa, tapi kok sehat-sehat aja, kok seger-seger aja. Nah, tapi kalau yang menarik kan gini, coach, saya pernah sih coach seperti itu. Tapi bukan pas lagi kerja. Tapi saat saya lagi, misalnya nih, lagi jalanin hobi saya. Ya, waduh. Iya ya, bener juga ya. Apa ada korelasinya passion dengan hobi? Ya bisa jadi. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Oke, masalahnya kan gini. Kita kerja misalnya Senin sampai Jumat. Hobi itu Sabtu. Hobi itu cuma hari Sabtu atau Minggu. Sabtu Minggu 2 hari lah. Tapi 5 harinya itu pas kita kerja loh. Apa benefitnya dari passion? Ya secara sederhana tadi udah jelas. Kita jadi aneh ya. Padahal kadang kurang makan, kadang kurang tidur. Ya kalau dibilang secara fisik sebenarnya harusnya capek gitu. Tapi kok kita merasa sehat? Dengan melakukan itu malah kita jadi sehat, malah jadi seger gitu. Lalu ya antusias, happy, awet muda. Aduh ya beda gitu. Beda kalau kita berhasil ketemu dan berjalan dalam passion. Ladies sangat pengen nih ya awet muda ya. Pengen banget. Gimana caranya nih saya bisa awet muda? Nah, ini dia kata kuncinya di sini. Temukan passion. Oke, kalau kayak begini saya mau. Oke, mau. Nanti lihat dulu ya. Oke, nah ada 3 jenis passion. 3 ini menarik nih. 3 ini bisa berdiri sendiri. Tapi 3 hal ini, kalau 3-tiganya kita ada, dan 3-tiganya ini istilah kepada satu bidang, 3-tiganya ada gitu ya. Misalnya saya tadi Bu Feni passion dengan dunia fashion, passion dengan dunia fashion.
ya, dengan fashion. Nah, kalau 3 poin ini, 3 jenis passion ini semuanya mengarah kepada dunia fashion, wah itu tuh, itu bener-bener to the max, ya kan? Itu maksimal banget. Nah, apa aja? Yang pertama, yang pertama adalah activity, aktivitas. Bahwa saya passion, saya suka sekali melakukan aktivitasnya, mengerjakannya gitu ya. Nah, itu saya suka. Nah, ada tuh orang-orang ya contoh lah. Oh, saya suka main bulu tangkis gitu. Oh, saya suka main bola. Ya, yang penting ada kesukaan. Bahkan kadang-kadang tuh yang suka tiap pagi main gitu, tiap pagi main. Gimana caranya? Main. Biar kata sendirian main bola masih main juga. Kenapa? Suka. Suka. Dan kita mungkin ngelihat yang kita nggak suka ya. Kita ngeliat tuh apa enaknya sih? Apa serunya? Bosen lagi. Apalagi main sendiri. Gimana sih? Nendang-nendang gitu doang. Misalnya gitu ya. Tapi ya kalau suka ya suka gitu. Nah jadi aktivitasnya kita suka. Mungkin nggak semuanya kan bicara mungkin ini satu satu rangka kayak saya misalnya saya suka training tapi ada beberapa poin yang saya sebenarnya nggak terlalu suka tapi secara umum saya suka tuh aktivitas trainingnya dan kayaknya gini begitu ada waktu luang pengen lakukan lagi tapi saya mau kasih tahu satu hal nih ya karena bedanya kita ya sebagai anak Tuhan kita mesti melihat dari sisi kingdom juga dari sisi kerajaan. Tahu gak bahwa si jahat ingin mencegah kita loh untuk bisa menemukan apa yang kita suka. Akhirnya apa? Jebakannya apa? Di dunia sekarang, jebakannya adalah sosial media dan game online. Karena tadi, yang tadinya tuh kita begitu waktu kosong saya akan kerjakan itu, saya akan lakukan itu. Tapi karena ada sosial media dan ada game ini membuat kita begitu waktu luang kita malah ke sana. Jadi jebakannya adalah addicted. Ya kita jadi keterikatan istilahnya. Keterikatan pada hal-hal yang sebenarnya bukan itu passion kita. Sehingga ini contoh saja sebagai career coach dari 2014 dan akhir-akhir ke sini ya, khususnya apalagi zaman Covid ini ya, zaman Covid jadi plus minus 2 tahun ini itu ada satu perbedaan yang signifikan dari saat saya tes anak-anak SMA. Waktu ingin menemukan passionnya, sekarang lebih banyak dari sebelumnya ya, lebih banyak anak-anak yang tidak bisa terdeteksi apa yang menjadi passion atau interest atau minatnya dia. Dan selalu jawabannya adalah parents-nya akan berkata saat kita lagi tatap muka atau zoom konsultasi gitu ya dengan orang tua. Nah orang tuanya bilang ya main game terus pak, handphone terus. Selalu kata-katanya itu. Jadi anak tidak, kalau zaman kita dulu kita mengeksplor, zaman saya, sorry yang muda-muda, beda ya. Zaman saya kita mengeksplor kenapa? Karena nggak ada opsi itu. Jadi akhirnya kita nyobain, main bola, nyobain ini, nyobain itu, nyobain ini. Nah, nyoba-nyoba itu yang membuka opportunity, tiba-tiba kita bisa ketemu, oh saya passion di sini gitu. Oh saya suka di sini. Kalau kita nggak nyoba kan mana bisa kita tahu. Nah, tapi itu ya. So ada maksud Tuhan. Nanti saya jelaskan apa maksud besar Tuhan memberikan kita passion. Tapi kita di titik ini kita udah bisa langsung tahu. Iblis nggak tinggal diam nih. Nah, kita mau jatuh atau kita mau coba melawannya. Ya. Dan ini pun berlaku pada saya juga gitu ya. Berapa kali tuh saya menyadari gitu. Saya lagi tiba-tiba ini ada lagi santai udah deh main game, ada game gitu ya. Saya install game gitu. Tapi in certain point, ini testimoni ya.
Di titik-titik tertentu tiba-tiba saya bisa begini, "Aduh, ini mah udah keterlaluan nih." Apalagi kalau istri saya sudah mulai mulai gitu ya. Iya ya, bener ya, dikit-dikit main game, dikit-dikit main game, dikit-dikit main game. Udah langsung, tak, langsung dalam nama Yesus, uninstall. Nah, begitu. Jadi kita harus punya awareness itu dan harus berani mengambil satu keputusan. Ya ini contoh saja ya. Kalau saya caranya begitu. Sehingga saya tidak tidak pernah terikat yang sedemikian terhadap sesuatu, khususnya game. Main game nggak main, saya juga main. Ya ada waktu-waktu kita perlu refreshing kok, nggak apa-apa. Gitu. Ya, ini yang pertama. Yang penting jangan terikat ya. Nah sekarang yang kedua apa? Yang kedua adalah bicara tentang, ternyata ada loh, saya passionnya itu adalah mempelajarinya. Saya ingin mendalami lebih dalam lagi yang namanya dunia fashion, yang namanya main bola, sepak bola atau bulu tangkis atau apa, training, modul-modul ya, contoh gitu ya, saya tertarik tuh, saya suka browsing-browsing gitu ya untuk mencari ada modul apa nih di luar sana. Oh, ada program sertifikasi ini, bagus gak ya? Oh, saya mau nih. Waduh, mahal. Paling kan begitu. Tapi saya ingin terus gitu. Begitu John Maxwell ngeluarin buku leadership yang baru gitu ya, saya langsung wah ini dia nih. Langsung saya pelajari, langsung saya ubah jadi modul, langsung gitu. Jadi aduh, eh, eh, ada satu kesenangan untuk mempelajarinya, untuk selalu jadi yang terdepan, yang up to date, yang tahu gitu tentang bidang ini gitu. Saya selalu yang paling terdepan dibanding kompetitor. Kebayang nggak bagusnya kalau kita punya passion untuk mempelajari. Jadi bukan cuma aktivitas. Kalau bisa, ya bukan aktivitasnya doang, tapi saya juga mendalami lagi. Oke? Jadi knowledge-nya dapat, kalau tadi activity lakukan itu dapat yang namanya jam terbang atau pengalaman. Nah, terakhir yang kita lakukan, jenis passion yang ketiga adalah kita suka bekerja, berkarir, jangka waktu panjang, cari uangnya itu di bidang itu. Karena ada orang-orang yang berkata gini, ya saya seneng bola tapi enggak kok, saya enggak berkarir di situ, enggak kepikir, enggak sih, bukan. Contoh saya seneng bola, saya seneng nonton bola. Kalau main enggak, berarti saya cuma subjeknya aja lah, saya ngikutin gitu ya. Saya ngikutin, saya ngupdate, oh siapa juaranya dan seterusnya, mungkin punya klub favorit gitu kan. Nah itu masuknya ke subjek. Dulu saya main bola, activity-nya, tapi setelah kaki sempat copot dengkulnya gara-gara bola, akhirnya jadi udah pensiun gitu kan, nggak main bola lagi. Jadi activity-nya enggak, saya cuma subjek. Nah, tapi kebayang nggak, begitu tanya, lu nggak mau kerja di something yang relate sama bola? Nggak mau. Ya. Nah saya bilang nggak mau, tapi you know what? Ada teman saya yang dia malah memang dari dulu tuh bola, dan ujungnya dia memang kerja urusannya selalu bola. Jadi dari dulu dia adalah di IO yang biasanya mendatangkan ini klub-klub dari luar negeri gitu, Real Madrid datang lah apa, dia juga dikirim mewakili untuk Indonesia untuk meliput Piala Dunia lah. Terakhir kemarin Piala Eropa dia jadi hostnya di RCTI gitu ya. Dia salah satu dari sekian pembawa acaranya. Nah, dia memang poin ketiga ini dia masuk. Gue memang mau kerja yang relate sama bola. Main bola gak dia? Main bola juga dia. Dia main bola sampai sekarang masih kelihatan. Posting-postingan dia main bola terus. Biar kata usianya udah di atas 40 gitu. Ya masih main bola. Nah, jadi kan menarik. Tanya, ngobrol sama dia soal bola, dia tahu segalanya. Berarti subjek dia punya juga. Nah, lihat. Tiga-tiganya dia punya. Wah, tiga-tiganya punya. Seru banget. Nah, kita punya nggak? Dan kalau bisa tiga-tiganya.
di bidang apa? Toto beda-beda. Saya aktivitinya suka bola, tapi kalau subjek saya sukanya politik. Nah, kalau occupation saya kerja jadi accounting. Iya, beda-beda semua. Nah, ya ya coba direnungkan seperti apa ya. Kalau saya merasa sekali lagi paketnya Tuhan harusnya sederhana, simple. Tiga-tiganya harusnya. Wah, keren. Oke, nah saya ingin lanjut. Ada 3 cara penyaluran passion. Ya kan kita bicara, wah gimana ya saya bisa bisa eh, istilahnya bisa nggak saya bekerja sesuai dengan passion saya? Oh kita mau banget seperti itu. Apalagi setelah kita tahu bahwa ya Tuhan memang memang memberikan ini sebagai salah satu fitur kita supaya kita berjalan dalam panggilan kita. Ya passion adalah salah satunya. Jadi panggilan kita pasti relate sama passion. Nah, tapi gimana cara penyaluran? Yang pertama, yang ideal nih, yang ideal, oke banget, yaitu 100% harusnya apa yang kamu kerjakan, yang long term tadi, atau kamu sudah bekerja di dunia marketplace, tapi kita udah tahu bahwa ini sesuai dengan panggilan Tuhan dan itu sesuai dengan passion. Karena Tuhan memang spesifik kamu di bidang ini, bener gak kayak gitu? Nanti kita bahas lebih detail. Ya, nah ini udah ideal banget. Waduh, kalau bisa ketemu ya. Nah, makanya kalau dilihat teman-teman, ada beberapa mungkin teman kita atau mungkin diri kita sendiri ada di satu titik mereka ketemu. Waduh, ini nih. Aduh, kok suka ya? Aduh, apa mungkin kita tadinya masih ragu gitu. Itu jadi cuma hobi lalu akhirnya jadi kerjaan sampingan gitu, bukan yang utama gitu ya. Tapi tiba-tiba satu titik kita udah deh, saya switch, saya pindah, saya lepas yang pekerjaan yang lama dan saya kerjakan ini. Kenapa? Yaitu kejar passion. Nah mungkin motivator-motivator yang belum ketemu bilang jangan jangan kejar passion, nggak ada duitnya. Oh iya memang, lo memang ini nggak relate sama duit ya. Ingat saya kasih ada 3 fitur yang paling krusial dalam menemukan panggilan atau secara sederhana supaya karir kita di dunia kerja ini sukses lah gitu ya, kita meraih kesuksesan. Ada 3 ya, dan passion memang tidak mendatangkan uang. Yang mendatangkan uang itu adalah ability kamu atau bakat kamu atau keahlian kamu. Itu yang mendatangkan uang. Nah, tapi gini, ability sama passion, dan sesi kemarin saya bahas kepribadian, itu bukan sesuatu yang dipisah-pisah gitu. Lu pilih passion atau ability, bukan. Tapi 3 hal itu adalah harusnya menjadi satu kesatuan. Ya itu udah yang paling inti dari inti. Saya dari 2000 mungkin 2008 saya coba dalamin, saya belajar segala macam teori tentang fitur, tentang talenta dan segalanya. Tapi kalau ditanya core inti apa? Ya 3 itu. Kepribadian, passion, sama ability kamu. Nah, jadi oke ya, ini yang pertama, 100%. Wah, ini mah enak. Charging terus. Bayangin tiap hari Senin sampai Jumat itu charging. Charging banget. Kan enak baterainya penuh terus. Nah, yang kedua, lihat. Hanya sebagian pekerjaanmu yang sesuai passion. Ya ini masih oke. Kenapa? Karena masih ada chargingnya tiap hari meskipun baterainya nggak charging full. Contoh kecintaan saya pada dunia training ya. Sebenarnya berawal dari waktu saya sales manager dan saya harus keliling 24 cabang mentraining sekitar 100-150 sales saya. Di situ jatuh cintanya. Dan saya sangat enjoy saat itu. Kenapa? Karena ya itu kalau ditanya bagian waktu jadi sales manager itu bagian mana yang saya paling menanti-nanti ingin segera gitu ya, ingin lakukan. Ya ternyata bukan jualannya. Setelah bukan jualannya tapi untuk trainingnya.
untuk mempersiapkan modul, terus untuk atur jadwal dengan 24 cabang itu, lalu akhirnya saya berangkat, saya roadshow istilahnya ya. Saya roadshow gitu kan. Dan wow, ya. Itu tapi kan gini, kerjaan sales manager kan tidak 100% adalah training. Training itu cuma sebagian. Artinya ada bagian lain saya tetap harus jualan, saya harus kontrol jualannya cabang, gitu ya. Saya harus set strategi, bikin-bikin kebijakan, dan seterusnya. Itu kerjaan lainnya dari seorang sales manager. Tapi nggak apa-apa lah, paling nggak tadi saya ada porsi-porsi di mana saya charging. Kalau ditanya kira-kira ya, saya tuh 1 tahun gitu ya, itu 6 bulan saya keliling untuk training. Jadi jadi memang waktu itu tuh saya udah, aduh enak banget nih gitu. Yang poin ketiga nih, poin ketiga. Nah ini nih ada satu posisi di mana pekerjaanmu tuh tidak ada hubungannya sama sekali dengan passion. Nah solusinya gimana? Ya solusinya ini mau tidak mau, jadikan passionmu itu hobi di waktu senggang atau di Sabtu Minggu gitu. Nah, jadi sadari dulu bahwa ternyata hobi itu cuma pelarian. Kenapa? Karena tadi Senin sampai Jumatnya, mungkin Anda kondisi ketiga gitu. Senin sampai Jumat tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan passion. Makanya akhirnya weekend itu sibuk ngotak-ngotik gadget atau sepeda atau motor atau mobil nih kalau cowok-cowok kan begitu ya, atau kalau istri saya kadang tuh bisa ngerajut, bisa macem-macem lah gitu. Ada yang bersih-bersih, passionnya bersih-bersih. Ya intinya sesuatu yang memang tanaman, betul ya. Bukankah semua bidang ada uangnya? Iya, betul. Tapi kalau kita nggak expert di situ, uangnya nggak datang. Nah, itu nanti kita bahas minggu depan, Bu Feni ya. Ya, kita mencintai itu, tapi kan pelanggan tidak akan membayar kita membeli produk kita karena saya beli karena kamu passion di situ. Enggak. Saya beli karena produkmu bagus. Nah, itu kan kata kuncinya. Saya pakai jasa kamu karena kamunya jago. Bahwa ada korelasi pada passion, sebenarnya enggak cuma kebetulan. Kalau kita pas apa kita jago di passion kita juga, itu yang keren. Tapi nantilah itu kita bahas minggu depan ya, Bu Feni ya. Pasti ada uangnya. Cuma uangnya belum tentu masuk ke kita. Alah, malah diambil kompetitor. Oke, nah ini nih. Jadi kalau nggak sesuai, nah saya sebagai gambaran pengalaman saya ya. Waktu itu saya sebenarnya karir saya tuh intinya sampai satu titik saya dipromosi di posisi GM. Ya, saya pegang seluruh operational support gitu ya. Saya pegang tuh semua back office. Nah, itu secara jabatan, secara gaji, fasilitas semuanya oke banget. Dan saya kalau dibilang saya udah santai, bisa santai, santai. Tapi menariknya, ini nih curhatannya. Lama-lama itu saya kayak baterainya habis. Nah, ini testimoni benar-benar saya alami banget. Kok jadi nggak semangat berangkat kantor? Kok jadi kayak yang kok nggak se-happy dulu? Selalu kata-katanya gitu. Kok nggak, aduh enakan waktu itu ya waktu sales manager gitu loh. Ngerti ya? Nah waktu GM ini kok malah harusnya happy, malah enggak gitu. Nah sampai renung sampai satu titik itu akhirnya saya berhasil menemukan. Oh iya, karena apa? Saya kehilangan kesempatan untuk training. Nah, jadi ini posisi saya di saat itu, dan waktu itu akhirnya saya titik itu saya udah ngebangun Kepala Bukan Ekor Ministry dan mulai. Jadi di weekend itu di Sabtu saya adakan seminar-seminar, saya adakan training-training baik di gereja, baik di luar gereja. Jadi itulah ditanya semangat mana ke kantor Senin sampai Jumat atau Sabtu itu? Sabtu itu. Kenapa? Itu yang charging saya, ya. Itu yang charging saya. Nah, ayo, teman-teman ada di mana?
Ada di posisi 1, 2, atau 3. Nah, ada beberapa petunjuk menemukan passion. Ya, kita perlu melihat, sebenarnya merenung, introspeksi ke diri kita. Sebenarnya saya lebih menyukai ngapain sih? Nah, ini ada 5. Yaitu pertama, saya lebih suka kalau saya bisa mengekspresikan diri saya. Apakah itu melalui apa? Bisa macam-macam. Melalui puisi, melalui lagu, ya. Saya nggak tahu Bobby ada gak nih. Melalui lagu, ya. Melalui apa? Mungkin main musik, nyanyi, gambar, lukisan, pahatan, sulaman, dan seterusnya. Jadi ini benar-benar mengekspresikan diri. Pakaian juga di situ ya, fashion juga ada di situ. Ya, bisa di situ. Fashion bisa masuk di situ atau nanti yang ketiga nanti. Nah, mengekspresikan diri. Jadi mungkin kita nggak terlalu banyak ini, tapi kita tampilnya tuh adalah melalui karya kita. Saya suka di situ, coach. Ya, berarti kamu expressing. Atau yang kedua, doing. Doing ini melakukan kan ya. Melakukan. Melakukan tuh dalam arti kata kira-kira begini. Saya fokus melakukan sesuatu. Misalnya saya fokus melakukan membuat sebuah sebuah benda atau sebuah tool gitu ya, atau saya fokus berolahraga karena saya adalah atlet gitu ya, atau saya fokus memperbaiki yang rusak, misalnya perbaikan handphone atau elektronik atau apa gitu. Jadi fokus ini bicara tentang saya dan sesuatu yang saya fokus lakukan. Ada faktor orangnya nggak terlalu, jadi lebih saya dengan sesuatu gitu ya, dengan hitung-hitungan saya misalnya, dengan komputer, dengan apa dan seterusnya, itu doing. Nah, yang ketiga ini agak beda, helping. Kalau helping memang udah dari namanya menolong. Nah, kalau menolong udah ada korelasinya. Memang ini doing juga, melakukan sesuatu, tapi masih relate-nya besar sama kita lagi menolong orang. Nah, fashion juga bisa masuk sini. Saya mendesainkan untuk kamu, untuk Anda, untuk spesifik klien permintaannya. Nah, itu masuk ke helping. Tapi helping juga luas lagi ya. Ya hal-hal yang seperti mungkin chef, mungkin apa gitu ya, itu helping. Tapi lebih dalam lagi jelas sesuatu yang sifatnya sosial atau bahkan religius juga masuk di sini. Ya, jadi apakah memang kamu suka menolong orang, dan kayaknya kalau kamu diberi kesempatan menolong itu kamu malah charging gitu, dan kamu kayak akan lakukan yang terbaik, dan reward terbesarnya adalah saat orang berkata makasih ya, atau orang testimoni bilang wow saya sangat tertolong banget, thank you banget, thank you banget. Nah, itu malah rewardnya. Mungkin gak ada uangnya di situ, tapi ucapan terima kasih. Wah, bagi yang helping ini, itu dia langsung baterai full. Nah, yang keempat adalah analyzing, menganalisa, ya, menganalisa sesuatu yang artinya nih korelasi dengan problem solving, dengan kekuatan berpikir, kekuatan menganalisa, ide-ide, memberikan solusi-solusi, nasihat dan segalanya. Ya, menganalisa data, menganalisa situasi. Jadi ini kekuatannya memang di sana. Apakah memang suka gitu? Ya. Nah, tentu kesukaannya ini rewardnya adalah sesuatu yang benar gitu ya. Analisa saya benar nih. Wah, solusi yang saya tawarkan nih adalah yang terbaik misalnya gitu. Wow, keren banget ya. Nah, terakhir adalah influencing, mempengaruhi. Wah, ini pemimpin, ini banyak sekali yang di influencing ya. Sales, Anda leader, Anda masuk ke counseling, masuk ke apa. Jadi banyak sekali yang kita bisa masuk di dalam menginfluence orang. Seringkali memang melalui kata-kata kita. Nah, Anda di mana? Ayo, coba renungkan lagi. Ya.
Bisa kombinasi gak coach? Bisa dong, kombinasi dari beberapa ya. Kombinasi ya seperti tadi saya bilang, bisa saja saat fashion ini bisa expressing, bisa helping gitu ya. Nah, ini menariknya contoh-contoh gini ya. Kalau kita ngeliat Jack Ma tuh pebisnis sukses. Tapi kok sekarang ya, kalau saya lihat, dia malah lebih seneng tampil, dipanggil. Ya, jadi dia lebih seneng jadi motivator. Itu kan menarik. Jack Ma seperti itu, tapi Mark Zuckerberg enggak, si Facebook ini. Enggak, dia enggak gitu. Dia enggak suka tuh dipanggil jadi pembicara di seminar, narasumber. Enggak suka dia. Kan jadi beda ya. Berarti di dalam Jack Ma ada passion di influencing itu. Nah, menarik. Bisa saja Anda, Bu Feni mungkin di dunia fashion, tapi sebenarnya ada juga gitu. Orang saya nemuin ya, nanti browsing deh. YouTube Dokter Tiwi, dokter anak, dokter spesialis anak, dokter Tiwi. Itu dokter yang lebih banyak seminarnya daripada daripada prakteknya. Wow, followernya banyak banget. Dia kasih seminar tentang anak, tentang segala macam. Bagus banget. Nah, itu contoh gitu. Ya dia dokter, tapi sebenarnya dia influencer gitu, influencing. Oke. Nah, kalau tadi kita renung ya, tapi kan ini tetap menjadi satu intinya. Kalau hanya tadi saja, maka kita masih berpikir bahwa passion ini untuk saya. Kalau kita hanya tadi saja sesi dari awal sampai mendekati akhir tadi, ini bicara tentang saya mau ketemu passion supaya apa? Supaya saya sukses, supaya saya enjoy hidup, supaya saya selalu diawali dengan saya. Apa yang saya mau? Saya mau. Bisa gak? Bisa. Ini kalau di sini ada, saya lihat malah ada unik ya. Kemarin saya lihat ada bukan anak Tuhan ikutan ini gitu. Ya kalau Anda bukan orang Kristen, Anda ikut ini, dan Anda bisa ambil gak ini sebagai hikmat dan Anda gunakan sehingga nanti Anda bisa sukses di dalam pekerjaan? Ya, sangat bisa. Sangat bisa. Tapi di dalam kekristenan bukan hanya itu. Bahkan bukan itu yang benarnya. Di dalam kekristenan ada bicara tentang ada panggilan. Ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau mau, yaitu apa yang Tuhan mau. Nah, makanya apa korelasinya passion dengan panggilan? Oke, baik. Yuk kita tonton. It was August 1975, and the Lord had given me that day a list of things that I had never thought about before. He said, this is the way to reach America and nations for God. In every city of the world, an unseen battle rages for dominion over God's creation and the souls of people. This battle is fought on 7 strategic fronts, looming like mountains over the culture to shape and influence its destiny. Over the years, the church slowly retreated from its place of influence on these mountains, leaving a void now filled with darkness. When we lose our influence, we lose the culture, and when we lose the culture, we fail to advance the kingdom of God. And now, a generation stands in desperate need. It's time to fight for them and take back these mountains of influence. The mountain of government, where evil is either restrained or endorsed. The mountain of education, where truths or lies about God and His creation are taught. The mountain of media, where information is interpreted through the lens of good or evil. The mountain of arts and entertainment, where values and virtue are celebrated or distorted. The mountain of religion,
where people worship God in spirit and truth, or settle for a religious ritual. The mountain of family, where either the blessing or a curse is passed on to successive generations. And the one mountain they all depend on, the mountain that fuels and funds all the other mountains. The mountain of business, where people build for the glory of God or the glory of man, where resources are consecrated for the kingdom of God or captured for the powers of darkness. Those who lead this mountain control what influences our culture. The last 50 years, we've seen the most rapid moral decline in history. The culture we inherited from our forefathers is disintegrating before our eyes. What kind of world are we leaving for our children and grandchildren? As long as the business mountain is held by enemies of the gospel, funding for the other mountains will always be constrained, and any efforts to advance the kingdom of God will be hindered. Imagine God's people reclaiming their cities and government, in the arts and entertainment, in the media, in education, in the family, in religious influence, but only limited by their imagination and not by a lack of finances. It's possible, but first, we must take back the mountain of business. God's move to take this mountain back has already begun. Thousands and thousands of business leaders in every major city across the nation are filling arenas to learn from business leaders and hear the gospel of Christ. 90% of people working in the marketplace believe in God. 78% believe spirituality and business mix. 70% say that because of their faith, they find meaning and purpose in life. There are over 56 million Bible-believing Christians working in the marketplace. A vast army of God waiting to be truly engaged in the battle. Yet this strategic army and battlefront has largely been left ignored by the church. More than 90% of church members do not feel they are being equipped or trained by the church to apply biblical faith in their day-to-day life. The business mountain is so strategic because that is the place of influence. When you look at culture, so much of culture is defined by what happens in business. If we would use the wealth of the world to bless the world, and bless it not only to distribute to the needy that which they need. When you bring economy and economic benefit to a nation or a culture, then you have influence in that culture. People, as they're transformed, who will transform all the spheres of society. It is time to reclaim the seven mountains and bring the life of God back into our culture. Oke, baik. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi memang ada satu maksud. Saya nggak. Ini kejadian kan lama sekali ya. Sudah dapat dan saya rasa bukan hanya 7 gunung saja. Tapi ini sudah sangat-sangat lebih luas lagi saya rasa. Nah, ini bukan tentang 7, 8, 10, 12 atau apa, tapi kita ambil hikmahnya saja. Nah, saat bicara hikmahnya pertama adalah begini. Memang ada bidang-bidang yang sangat erat kaitannya Tuhan mau kita jadi yang punya dampak di sana gitu loh. Nah, gimana cara kita bisa berdampak di bidang kita? Ya berarti kan kita harus sukses di sana. Kita harus berhasil di sana untuk Tuhan. Nah, makanya ya sesuai dengan bidang kita, tapi kalau kita nggak sukses ya dampak kita nggak akan luas. Nah, makanya bicaranya adalah menjadi garam dan terang dunia, bukan garam lokal, bukan garam dapur di rumah gitu, bukan. Nah, sama. Harusnya kita sudah berpikirnya lebih luas lagi. Tuhan bicara dunia. Kenapa? Itulah goalnya Tuhan. Kita mau jadi penguasa gunung mana gitu kan. Gunung mana nih Tuhan taruh saya di gunung mana. Saya harus di sana untuk Tuhan. Dan saya harus terus berjuang untuk saya bisa semakin naik. Nah, begitu saya semakin naik, maka dikatakan kan
terang itu akan diangkat naik. Dan ada porsinya Tuhan gitu. Tapi kan Tuhan nggak akan sekedar ngangkat kita naik. Tuhan akan lihat, kamu bisa nggak diangkat naik? Kamu sudah waktunya nggak untuk diangkat naik? Karena jangan sampai kamu diangkat naik, lalu bukan dampakmu luas, kamu malah jadi jatuh dan malah jadi menjelekkan nama kerajaan, nama Tuhan, ya. Kamu harusnya jadi testimoni yang positif untuk Tuhan. Nah, jadi saya nggak bicara bidang 7 saja, tapi lebih kepada teman-teman kita harus sadar bahwa kenapa Tuhan taruh passion kita terhadap satu bidang. Dan menurut saya sih harusnya paketnya tiga-tiganya, berarti bukan passion activity-nya saja, tapi juga subjeknya plus kerja, ya, occupation di situ, bekerja di situ. Nah, 3 hal itu kenapa Tuhan taruh di dalam satu bidang yang bisa jadi kita berbeda-beda. Ya karena ini, Tuhan butuh kita untuk bisa jadi toaknya Tuhan, untuk bisa menjadi orang yang dilihat. Kita jadi etalasenya Tuhan. Banyak sekali penurunan degradasi yang kalau tidak anak Tuhan yang punya value kerajaan, makin lama di semua bidang akan semakin hancur. Itu yang ditakuti.